Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video ini aku akan memberikan penjelasan mengenai definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan juga karakteristik dari ketunanetraan. Dalam video ini kita kasih batasan masalah dulu ya, biar nanti nggak keluar jauh-jauh gitu. Yang pertama untuk definisi, apa sih definisi itu? Definisi itu merupakan batasan sebuah fakta, objek, konsep, serta keadaan-keadaan yang didasarkan pada waktu dan tempat pada suatu kajian. Jadi begitu definisi ya. Kemudian yang kedua ada identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi itu menentukan atau menetapkan identitas seseorang ataupun sebuah benda gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kriteria. Apa sih kriteria itu? Kriteria itu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Jadi untuk menetapkan dan menilai kita memerlukan beberapa kriteria. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada klasifikasi. Klasifikasi itu proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri, persamaan, dan juga perbedaan. Pengelompokan gitu ya, dikelompok-kelompokkan. Kemudian untuk karakteristik. Apa sih karakteristik itu Kak Ade? Karakteristik itu gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan juga mudah diperhatikan. Definisi tunanetra. Tunanetra itu terdiri dari dua kata, ada tuna atau tuno dan juga netra atau netro. Tuno artinya itu rugi, kemudian netro artinya mata. Jadi tunanetra dalam bahasa Jawa yakni berarti kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Kemudian menurut KBBI tunanetra itu memiliki arti rusak matanya, luka matanya, dan juga tidak memiliki mata atau buta atau kurang penglihatan. Pengetahuan tentang definisi tunanetra itu sangat diperlukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Batasan secara legal telah banyak dipergunakan dalam mendefinisikan ketunanetraan. Dalam pendefinisiannya, ini biasanya digunakan kartu Snellen yang biasanya dipergunakan dalam pemeriksaan klinis tentang ketajaman penglihatan dalam suatu kondisi tertentu. Selain batasan legal, ada juga batasan-batasan lainnya yang disesuaikan dengan tujuannya. Seseorang dikatakan buta apabila menggunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin mempunyai sedikit persepsi cahaya atau persepsi bentuk atau sama sekali tidak dapat melihat atau biasa dikenal dengan buta total. Menurut Nakata, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tunanetra yakni mereka yang mempunyai kombinasi ketajaman penglihatan hampir kurang dari 0,3 atau 60/200 atau mereka yang mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan yang lainnya lebih tinggi, yakni mereka yang tidak mungkin atau berkesulitan secara signifikan untuk membaca tulisan atau ilustrasi, meskipun dengan mempergunakan alat bantu berupa kaca pembesar. Seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya kurang dari 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi atau lantang pandangnya tidak lebih besar dari 20 derajat. Dalam definisi ini, 20 feet adalah jarak di mana ketajaman penglihatan diukur, sedangkan 200 dalam definisi ini menunjukkan jarak di mana orang dengan mata normal dapat membaca huruf yang terbesar pada kartu Snellen. Bagian yang kedua dari definisi tersebut berhubungan dengan adanya keterbatasan pada lantang pandang, merupakan kemampuan seseorang untuk melihat objek ke arah samping. Batasan legal ini dipertimbangkan penggunaannya dalam pendidikan, tetapi kalau tidak dengan pertimbangan yang lain, maka hasil pengukuran tersebut hanya memberikan kontribusi kecil dalam perencanaan program pendidikan bagi anak-anak tunanetra.
Seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama yang dipergunakannya dalam belajar adalah perabaan dan juga pendengaran. Mereka itu dapat mempergunakan sedikit sisa penglihatannya untuk memperoleh informasi tambahan dari lingkungan. Orang seperti ini biasanya menggunakan huruf Braille sebagai media membaca dan memerlukan latihan orientasi dan juga mobilitas. Seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya masih memungkinkannya memfungsikan indera penglihatannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saluran utama yang dipergunakannya dalam belajar adalah penglihatan dengan mempergunakan alat bantu, baik yang direkomendasikan oleh dokter maupun bukan. Jenis huruf yang dipergunakan sangat bervariasi tergantung pada sisa penglihatan dan alat bantu yang dipergunakannya. Latihan orientasi dan mobilitas diperlukan bagi siswa low vision untuk mempergunakan sisa penglihatannya. Yang kedua, ada identifikasi tunanetra. Tunanetra diidentifikasikan sebagai berikut. Ada tunanetra secara anatomis dan anatomis fisiologis. Tunanetra secara anatomis dan fisiologis ya menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Tunanetra anatomis fisiologis ini dibagi jadi dua loh. Ada secara medis dan juga secara optometris. Secara medis itu gimana? Ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Sedangkan tunanetra secara optometris itu ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Gitu ya. Yang ketiga, ada kriteria tunanetra. Kriteria tunanetra ini di sini ada 4 ya. Ada kemampuan melihat, kemampuan terhadap persepsi cahaya, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test, dan keempat ada saat terjadinya ketunanetraan. Kita bahas dulu yang kemampuan melihat ya. Kemampuan melihat di sini dibagi jadi dua. Ada buta atau blind yang terdiri dari buta total atau totally blind dan juga memiliki sisa penglihatan atau residual vision. Untuk buta total ini mereka tidak dapat melihat sama sekali baik dalam kondisi gelap ataupun terang benderang kayak sekarang ya. Kemudian untuk yang residual vision atau memiliki sisa penglihatan, yakni mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Jadi mereka tuh masih sadar kalau ada cahaya terang ataupun dalam kondisi gelap mereka tuh masih tahu gitu ya. Kemudian untuk yang kurang penglihatan atau low vision, jenis-jenis keterangan atau yang ini ya, yang low vision ya, terdiri dari light perception. Light perception di sini hanya bisa membedakan gelap dan terang. Jadi mereka bisa bedain kalau pagi sama malam, mereka tahu. Soalnya mereka masih bisa membedakan gelap dan juga terang. Kemudian untuk light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Mereka itu tahu perubahan cahaya itu dari terang banget terus tiba-tiba mendung gitu ya, mereka itu tahu dan bisa menentukan arah sumber cahayanya itu dari mana. Mereka bisa misal ada orang yang ngasih senter ke dia dari sebelah kanan, maka dia tahu kalau cahaya itu sumbernya dari sebelah kanan dia. Yang ketiga ada tunnel vision atau penglihatan pusat. Penglihatan tunanetra berpusat sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengah saja. Jadi dia tuh hanya fokus terpaku di tengah saja, nggak bisa lihat ke kanan, sisi kanannya ataupun sisi kirinya. Jadi dia terfokus ke tengah saja. Kemudian ada peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat dari bagian kiri.
Jadi mereka cuma bisa melihat itu dari bagian kiri mata mereka aja, gitu ya. Untuk penglihatan bercak, pengamatan pada objek, ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Jadi mereka itu masih bisa melihat, cuma ada bakalan hilang gitu beberapa bagian mereka yang nggak bakalan terlihat. Kemudian ada di sini yang keberapa ya tadi? Kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Tidak ada persepsi cahaya atau no light perception, yakni buta total. Mereka memiliki persepsi cahaya. Pada kasus ini masih bisa melihat bentuk tapi tidak dapat membedakan, atau misalnya tidak bisa membedakan mana manusia itu pria ataupun juga wanita. Kemudian yang kedua, ada mampu memproyeksi cahaya atau light projection, yakni mereka yang dapat mengetahui dan juga bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Mereka tuh bakalan bisa lihat kalau ada jari yang digerakkan di depan mata mereka gitu. Untuk yang ketiga, ada kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui Snellen test. Snellen test itu yang bisa dibuat di klinis itu ya, buat uji yang klinis itu, buat tes yang di tempat klinis. Di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya yang melalui Snellen test ini. Yang pertama ada tingkat ketajamannya 20/20 feet sampai 20/50 feet. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Jadi mereka tuh masih bisa menggunakan matanya secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Jadi mereka itu masih bisa ya melihat cukup normal gitu. Yang kedua ada tingkat ketajaman 20/70 feet sampai 20/200 feet. Tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partially sight. Dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra masih terkoreksi dengan baik. Buat yang low vision ini masuk ke tingkat ketajaman 20/70 feet sampai 20/200 feet ya. Kemudian tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih termasuk berat tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter, mampu melihat gerakan tangan dari instruktur, dan juga hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian yang terakhir ada tingkat ketajaman penglihatan 0 visus atau visus 0, buta total, sama sekali tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan gelap dan terang. Jadi udah buta total, blind totally gitu. Untuk yang terakhir ada saat terjadinya ketunanetraan. Di sini ada 3, yakni ada prenatal, natal, dan juga postnatal. Prenatal itu sejak dalam kandungan. Untuk yang natal itu saat kelahiran bayinya. Kemudian yang postnatal setelah bayi itu dilahirkan ke dunia ya. Untuk tunanetra yang prenatal terjadi ini seringnya ya, ibu hamil itu menderita penyakit menular ke janin. Kemudian saat hamil ibunya jatuh bisa, kemudian keracunan makanan juga bisa, terus obat-obatan yang dikonsumsi juga bisa, serangan virus juga bisa. Biasanya virusnya itu yang toksoplasma ya. Kemudian ada yang kedua, ada saat proses kelahiran atau natal. Di sini biasanya bayinya itu lahirnya sungsang gitu ya, salah posisi. Itu juga berpengaruh. Kemudian kekurangan oksigen bisa. Terus kalau semisal bayinya susah buat keluar itu kan pakai alat bantu ya saat melahirkan. Bisa jadi penyedotan atau melalui bantuan jepitan, itu juga bisa berpengaruh sama kondisi mata anak.
Kemudian yang terakhir ada saat kelahiran atau postnatal. Nauzubillah min dzalik ya, ini anaknya sudah dilahirkan, kemudian semisal terjadi kecelakaan, benturan, trauma, ini dari mungkin terkena listrik atau bahan kimia, atau juga suhu, atau juga sinar yang tajam, kemudian keracunan, juga penyakit akut yang diderita. Itu semuanya berpengaruh ya. Yang keempat sekarang ya, ada klasifikasi tunanetra. Tunanetra di sini diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu untuk membaca. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Jadi pakai alat bantu penglihatan khusus ya. Kemudian yang ketiga, ada kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat dari kerusakan penglihatannya. Kemudian yang keempat ini ada kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemudian kemampuan lantang pandangnya rendah, penglihatan pusatnya juga buruk dan perlu alat bantu untuk membaca. Kemudian yang terakhir, ada kelompok yang termasuk buta total atau blind totally. Dan yang terakhir di sini ada bahasan mengenai karakteristik tunanetra. Karakteristik tunanetra ini dibagi jadi beberapa ya. Yang pertama ada karakteristik kognitif. Kemudian ada karakteristik akademik dan juga karakteristik sosial dan emosional, serta ada karakteristik perilaku. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang karakteristik kognitif, ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Lowenfeld menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif dengan mengidentifikasi keterbatasan dan yang mendasar pada anak dalam 3 area berikut ini, yakni yang pertama, tingkat keanekaragaman pengalaman. Ketika seorang anak mengalami ketunanetraan, maka pengalaman harus diperoleh dengan mempergunakan indera-indera yang masih berfungsi, khususnya perabaan dan juga pendengaran. Tetapi, bagaimanapun juga, indera-indera tersebut tidak dapat secara cepat dan menyeluruh dalam memperoleh informasi, misalnya ukuran, kemudian warna, dan juga hubungan ruang yang sebenarnya bisa diperoleh dengan segera melalui penglihatan. Nggak seperti halnya penglihatan ketika mengeksplorasi benda dengan perabaan merupakan proses dari bagian keseluruhan, dan orang tersebut harus melakukan kontak dengan bendanya selama dia melakukan eksplorasi tersebut. Jadi harus secara langsung pegang bendanya ya untuk mengeksplor itu. Kemudian beberapa benda mungkin terlalu jauh, semisal bintang dan sebagainya, terlalu besar seperti gunung dan sebagainya, terlalu rapuh misalnya binatang kecil dan sebagainya, ataupun membahayakan misalnya api dan sebagainya, untuk diteliti dengan menggunakan perabaan. Yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat atau mobilitas. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan, tetapi untuk tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosialnya. Tidak seperti anak-anak yang lainnya, anak tunanetra harus belajar cara berjalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan.
dengan berbagai keterampilan, orientasi, dan juga mobilitasnya. Yang ketiga, ada interaksi dengan lingkungan. Jika Anda berada di suatu tempat yang ramai, Anda dengan segera bisa melihat ruangan di mana Anda berada, melihat orang-orang di sekitar, dan Anda bisa dengan bebas bergerak di lingkungan tersebut. Sedangkan untuk orang tunanetra tidak memiliki kontrol seperti itu. Bahkan dengan keterampilan mobilitasnya yang dimiliki, gambaran tentang lingkungan masih tetap tidak utuh. Jadi tidak cukup ya kalau hanya dengan keterampilan mobilitas saja untuk menguasai lingkungan, itu mereka nggak cukup. Untuk karakteristik yang kedua, ada karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terdapat pada perkembangan kognitif, tapi berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis juga, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Sebagai contoh, ketika Anda membaca atau menulis, Anda tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata, tetapi bagi tunanetra hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman penglihatannya. Anak-anak tunanetra sebagai gantinya mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk membaca dan menulis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mereka mungkin mempergunakan braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Dengan asesmen dan pembelajaran yang sesuai, anak tunanetra tanpa catatan tambahan dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulisnya seperti teman-teman lainnya yang dapat melihat. Dengan asesmen dan pembelajaran yang sesuai. Jika dia nggak double handicap ya, misal hanya murni tunanetra, tidak ada gangguan pada hal yang lainnya, mereka bisa berkembang seperti anak pada umumnya. Kemudian untuk karakteristik yang berikutnya ada karakteristik sosial dan emosional. Di sini keterampilan sosial yang biasa dilakukan sehari-hari itu kan ya enak ya untuk orang yang tidak tunanetra. Di sini untuk karakteristik sosial emosional di sini sebagai akibat dari ketunanetraannya yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial, siswa tunanetra harus mendapatkan pembelajaran yang langsung dan sistematis dalam bidang pengembangan persahabatan, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah dengan benar, mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melalui komunikasi, serta mempergunakan alat bantu yang tepat untuk dapat bersosialisasi. Kemudian ada karakteristik berikutnya yang terakhir ya, ini ada karakteristik perilaku. Ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Siswa tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Mereka butuh bantuan gitu ya. Apabila hal ini terjadi, maka siswa akan berkecenderungan berperilaku pasif, hanya mengandalkan bantuan. Beberapa siswa tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Sebagai contoh, mereka sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya. Mereka itu biasanya mencolok-colok mata, terus menjentik-jentikan membuat suara dengan jarinya, kemudian menggoyang-goyangkan kepala atau badan atau berputar-putar. Ada beberapa teori yang mengungkap mengapa tunanetra kadang mengembangkan perilaku stereotipnya. Hal ini terjadi mungkin sebagai akibat dari tidak ada rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan gerak di dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Biasanya para ahli mencoba mengurangi atau menghilangi perilaku tersebut dengan membantu mereka memperbanyak aktivitas atau dengan mempergunakan strategi perilaku tertentu, misalnya memberikan pujian atau alternatif pengajaran, perilaku yang lebih positif dan juga sebagainya. Blindisme itu loh. Mereka itu suka gerak-gerakin jari, itu memuaskan mereka. Jadi cukup dulu ya untuk videonya kali ini. Terima kasih, sekian. Kalau ada yang kurang bisa dicari lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.